Saldonya auto mengendap nih cuy, pengajuan pertama dan juga tanpa akun lama, dan pastinya untuk amunisinya nggak pakai slip gaji, nggak pakai NPWP, dan juga hanya menggunakan rekening dan KTP plus juga foto kartu keluarga. Dan di aplikasi ini pastinya lagi ramai untuk ngajuin dan bebas untuk perawatan, pastinya juga limitnya akan meningkat hingga dengan puluhan juta, dan juga tanpa sebar data. Kalian aman banget ingin mengajukan di aplikasi ini karena aplikasi ini juga nggak memberatkan dari segi pembayaran, dan juga pastinya biaya bunganya rendah banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat, tetap semangat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Taati protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada kegirangan kalian semuanya dari pinjol-pinjol legal OJK? Karena pinjol-pinjol legal OJK ini, waduh, limitnya nggak ngotak banget cuy. Kemarin ada beberapa teman gua itu yang di ACC dengan limit 5 juta sampai dengan 10 jutaan. Dan padahal itu baru 2 sampai dengan 3 kali pengajuan ya. Itu jarang banget sih seperti itu. Dan ini gua akan coba merawat lagi setelah gua ngajuin ini ya teman-teman. Dan ya seperti biasa, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online. Namun untuk aplikasi ini dia pastinya sudah gede banget ya untuk aplikasinya. Dan untuk perawatan di aplikasi ini worth it banget. Apalagi dia tanpa sebar data. Jadi buat kalian yang memang ingin meminjam untuk mendapatkan modal usaha, modal sehari-hari, modal untuk bekerja dan lain-lain, pendidikan, kesehatan, itu bisa di aplikasi ini karena biayanya murah banget, dan pastinya juga tanpa sebar data. Data kalian itu nggak akan disalahgunakan, dan juga untuk sistem keamanan datanya ya udah dijamin ya teman-teman. Nah, dan juga di sini gue cuma menggunakan data KTP dan juga rekening plus juga foto kartu keluarga tanpa memasukkan NPWP, slip gaji, dokumen-dokumen lainnya, BPJS, kemudian ID card dan lain-lain itu nggak ada ya teman. Ya bisa sih kalian mau isikan, tetapi itu opsional, tergantung dari kalian. Kalau mau silakan, kalau nggak juga nggak masalah ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua peminjaman pertama memang limitnya sih masih kecil 300.000, tetapi di sini yang harus gua bayarin yaitu 400.000, dan di sini dari peminjaman gua itu biaya bunganya dan biaya tambahannya hanya 100.000, jadi totalnya 400.000, dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 9 2021 ya. Nah, di sini cicilan pertama itu tanggal 22 bulan 9 2021. Untuk cicilan kedua akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 10 2021. Nah, ini gua baru bayarin untuk cicilan pertama yaitu 200.000 terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti di cicilan kedua itu baru 200.000 kembali. Nah, ini apakah murah? Ya pasti udah murah banget ya cuy. Dari biaya bunganya juga gua hanya mendapatkan tambahan 100.000, dan juga untuk tenornya 2 bulan. Lumayan, walaupun memang limitnya masih kecil, nggak masalah. Yang penting juga bisa cair terlebih dahulu. Urusan merawat dan juga mendapatkan limit gede plus tenor lebih tinggi itu belakangan aja ya cuy. Yang penting juga berhasil merawat ya. Dan di aplikasi ini pastinya lagi ramai yang ngajuin. Untuk pengajuan di aplikasi ini 99% kalian bisa di ACC. Akan tetapi kalian harus perhatikan dulu beberapa tips yang akan gua berikan untuk kalian di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Klikami. Dan untuk aplikasi ini mungkin kalian udah pada tahu juga, ataupun mungkin hanya sekedar tahu dan belum mengajukan. Nah, jadi untuk aplikasi ini lagi ramai diajuin orang-orang, lagi ramai digaskan karena untuk limitnya juga lumayan menggiurkan, bisa dirawat hingga dengan 5 jutaan, dan
dengan 10 jutaan, dan pastinya ya untuk tingkat keasesiannya ini lebih tinggi dibanding pinjol-pinjol ilegal ya, karena dia ini pinjol legal OJK, apalagi ya tentunya pinjol legal OJK terkenal dengan limit-limit yang tinggi ya. Dan buat kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian sharing di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng apakah kalian udah berhasil merawat, apakah udah di ACC atau masih ditinjau atau masih japo untuk pengajuan kalian ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Klik Kami, pinjaman uang dana kredit cepat online yang dideveloperi oleh PT Harapan Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Nah untuk aplikasi ini dia ada updatean terbaru itu pada tanggal 6 Agustus 2021. Nah saran gue buat kalian yang pengen rawat di aplikasi ini, pastinya kalian update terlebih dahulu. Jangan kalian merawat dengan versi lama dari aplikasinya, karena sudah beberapa orang yang mencoba itu dari grup-grup pinjol. Menurut info itu ketika mereka mengajukan dan belum diupdate, nggak hitung lama itu langsung di autol. Nah untung-untungan aja di autol cuy. Gimana kalau misalkan kalian ngajuin terus digantung? Nah otomatis itu kalian nggak bisa mengajukan kembali sampai ada hasil apakah di autol atau di ACC. Dan kalau sampai digantung akun kalian, ya yang rugi kalian ya, soalnya kalian harus buat akun lagi untuk mengajukan dan ya kembali ke pengajuan awal kalian ya, yang dimana memang untuk pengajuan pertama kali itu rentan banget untuk di auto ya teman-teman, ketimbang pengajuan kedua ataupun pengajuan ketiga ataupun akun lama ya, ataupun akun yang sudah pernah minjam. Itu ya memang agak sedikit gampang ketimbang yang perdana ataupun pemula ya. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download. Memang untuk aplikasi ini ya nggak terlalu besar-besar banget kalau dibandingin sama aplikasi kredit pintar, rupiah cepat, pinjol-pinjol legal yang lainnya. Ini masih di bawah sih ya, secara juga dia belum lama juga sih umur dari aplikasi ini, tetapi ya semoga saja sih dia bisa konsisten untuk melakukan pencairan yang banyak biar kita bisa ramai-ramai cair ya. Dan di sini ratingnya 4,4 dengan ulasan 15.000 ulasan. Nah untuk brosur aplikasinya ya lumayan menarik. Di sini aman dan terpercaya, berizin dan diawasi oleh OJK, ada logo OJK dan AFPI. Tetapi ya seperti biasa, walaupun aplikasi ini dia ada logo OJK dan AFPI, tetap kalian harus cek terlebih dahulu biar kalian yakin banget itu kalian bisa masuk di website OJK dan download daftar aplikasi yang berizin dan terdaftar di OJK dengan updatean terbaru. Kalau nggak salah updatean terbarunya gua lupa tanggal pastinya berapa, nanti kalian bisa cek saja. Kemudian di sini untuk perlindungan datanya terjaga ya, karena rata-rata pinjol legal OJK itu mempunyai ISO 27001 ya, yaitu sertifikasi keamanan data yang bersifat internasional. Nah untuk pelunasannya mudah dan juga banyak metode pembayaran. Tetapi untuk di aplikasi ini gue nggak tahu apakah bisa dicairin dengan menggunakan e-wallet ataupun dompet digital atau enggak. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah untuk di sini dia proses verifikasinya cepat, hanya 10 sampai 30 menit. Tetapi tergantung juga, kalau misalkan kita lagi banyak pengajuan ataupun meningkat pengajuan itu ya 30 menit ke atas. Namun untuk pengajuan yang di pagi hari itu kadang juga kalau memang lagi sepi-sepinya itu ya nggak menunggu lama, di bawah 10 menit kalian udah bisa mendapatkan hasilnya. Dan untuk pencairannya pada saat itu juga, ketika kalian mendapatkan notif untuk di aplikasi ini apakah di ACC atau enggak, saat itu juga m-banking kalian otomatis berbunyi ya. Nah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Saran gua baca dulu satu persatu agar kalian paham dan juga bisa menjadi pembanding dan bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi pinjol ini ya. Siapa tahu kalian masih bingung dengan pinjol-pinjol lain ataupun pinjol-pinjol legal kredit pintar dan lain-lain ya. Nah, untuk produk yang dia tawarkan di aplikasi ini, dia menawarkan mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman 91 hari hingga dengan 365 hari dengan biaya bunganya rendah, maksimalnya 24% per tahun. Dan di sini ada contoh simulasi, ini bisa kalian hitung saja sendiri terlebih dahulu, tetapi ini hanya sebuah simulasi ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya setelah nanti kalian mengisikan formulir pengajuan kalian. Nah, di situ biasanya ada daftar pencairan dan juga peminjaman yang ya sekiranya akan di ACC kepada kalian. Nah, untuk di aplikasi ini dia juga ada melampirkan nomor registrasi OJK. Nah, di sini kalian bisa lihat
untuk aplikasinya ya lumayan bagus ya. Ini keuntungan meminjam, pastinya juga kalian cukup menggunakan KTP dan rekening tanpa agunan ya, ataupun tanpa jaminan ya. Jadi nggak memerlukan BPKB, STNK dan lain-lain untuk jaminan. Nah, di sini seperti biasa ada ICO 27001 juga. Kemudian untuk di aplikasi ini minimal kalian berusia 18 tahun dan juga mempunyai penghasilan yang tetap ya. Nah, jadi kalau kalian yang berusia umur 17, sayang banget belum bisa meminjam di aplikasi ini. Nah, untuk di aplikasi ini ada alamat emailnya dan juga alamat website serta sosial media dari aplikasi ini, dan ada nomor CS-nya. Jadi buat kalian yang mungkin sering di autol, tips gua sih yang biasa dilakukan oleh orang-orang adalah menghubungi nomor customer service-nya secara pribadi, ataupun juga menghubungi alamat email dari aplikasinya ya. Karena untuk minta peninjauan yang lebih serius ya, ataupun lebih lengkap terkait akun tersebut ya, ataupun mungkin kalian yang sudah di ACC tetapi duitnya masih nyangkut ataupun belum dicairin, itu bisa kalian hubungi nomor customer service-nya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 21 Mei 2020 ya. Nah, ini udah lama juga sih, udah setahun aplikasinya. Dan ya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Klik Kami ini. Ini dia tampilannya. Sama sih seperti aplikasi beberapa pinjol ilegal, tetapi gua nggak bisa pastiin apakah ini saudaranya atau enggak. Soalnya untuk kode OTP-nya gua lupa apa, karena untuk akun ini sebenarnya udah lama, tetapi baru saja ngajuin untuk saat ini ya. Nah, jadi dulu itu gua pernah buat akun di aplikasi ini, tapi nggak langsung ngajuin ya, hanya dibiarin saja untuk pembuatan akun seperti biasa lah. Dan ya karena banyak aplikasi pinjol kemarin yang lagi viral, makanya nggak terlalu terfokus di aplikasi ini. Nah, untuk limit yang diberikan pertama itu 2 juta rupiah ya, dengan tenor ya tentunya bervariasi, disesuaikan dengan limit yang dicairkan ke kita ya teman-teman. Nggak mungkin juga kalian misalkan limitnya pencairan yaitu 1.200.000 terus tenornya hanya 1 hari. Waduh, itu nggak mungkin ya teman-teman. Ya mungkin saja sebenarnya kalau di pinjol ilegal. Kalau ini mah pinjol legal OJK ya nggak seperti itu ya cuy. Nah, di sini kalian baca dulu syarat peminjaman agar kalian paham, serta layanan privasinya ya. Nah, di aplikasi ini kalau yang sudah legal OJK itu dia tidak mengakses kontak kalian, log panggilan, media, handphone dan lain-lain. Yang diakses itu hanya 3, yaitu kamera, location, dan juga untuk mikrofon ya. Nah, mikrofon itu untuk kalian misalkan ditelepon nanti oleh tim auditnya ataupun gimana. Kemudian kamera itu untuk mengambil foto KTP ataupun memotret foto KTP untuk diupload. Kemudian untuk lokasi itu untuk menentukan apakah kita berada di lokasi wilayah jangkauan aplikasi ini ya. Karena dia nggak seluruh Indonesia setahu gua sih ya cuy. Tetapi buat yang berada di luar Jabodetabek ya coba-coba saja terlebih dahulu. Kalaupun misalkan dicairkan itu gua nggak tahu, kayaknya nggak ada DC lapangannya sih di luar Jabodetabek. Setahu gua sih ini di Jabodetabek agak beberapa lumayan sih untuk DC lapangannya. Namun kalau untuk di luar dari itu gua belum tahu ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Apakah DC-nya ini sering nongol ataupun mungkin ngasih surat terlebih dahulu. Biasanya sih kalau misalkan kita japo ataupun menunggak itu biasanya dikirimin untuk surat terlebih dahulu ya. Kemudian didatangi secara bertahap ya. Nah, di sini kita pergi ke peminjaman, tetapi kita harus isikan dulu tujuan peminjaman ya, teman-teman. Nah, misalkan untuk modal usaha, kita tekan pergi ke peminjaman dan di sini kita isikan semuanya. Nah, ini ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto dan juga informasi bank. Tetapi di sini karena gua juga nggak bisa masuk dengan menggunakan akun pribadi, ya nanti kalian bisa lanjutkan saja sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bebas mau mengajukan dengan data pribadi, rekening pribadi, kemudian data pekerjaan pribadi, kemudian amunisi pribadi, itu terserah dari kalian ya. Soalnya juga kan ya ini bukan pinjol ilegal. Dan di sini kalian isikan semuanya, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan juga email. Nah, kemarin itu ada beberapa orang yang mencoba Gonik di aplikasi ini, katanya sih lolos untuk verifikasi datanya. Namun nggak tahu apakah di ACC atau enggak ya. Dan gue juga heran kok bisa lolos ya, padahal untuk di aplikasi ini agak sedikit ketat dari sistemnya. Mungkin kemarin sistemnya lagi down, trouble, jadi bisa lolos atau gimana. Soalnya ya rata-rata pinjol legal OJK itu
sulit banget untuk kita mengajukan dengan GoNick ya teman-teman. Salah sedikit saja untuk proses penguploadan foto KTP-nya itu otomatis langsung di-auto tanpa menunggu lama ya. Nah, dan di aplikasi ini saran gue jika kalian udah dicairkan, lebih baik kalian rawat saja, soalnya nggak recommended banget untuk galbay di aplikasi ini karena ntar kalian kena BI checking takutnya dan berpengaruh terhadap peminjaman kalian di aplikasi pinjol legal lainnya ataupun di pihak leasing ataupun di pihak bank ya teman-teman. Tetapi nggak serta-merta juga kita langsung kena BI checking ya teman-teman, itu setahu gua bertahap. Dan ya satu lagi karena dia ini mempunyai DC lapangan. Nah, untuk di aplikasi ini nomor kondarnya harus pastikan aktif dan jangan sampai nggak aktif karena di aplikasi ini ditelepon ya, dan nanti kalian akan ditanyakan terkait seputar pengisian data kalian ya. Nah, makanya kalian jika ingin memasukkan nomor kondarnya, pastikan kalian ajarkan terlebih dahulu orang-orang yang kalian masukkan di nomor kondar tersebut dengan jawaban-jawaban serta apa saja yang kalian isikan di formulir pengajuan. Karena jikalau misalkan jawabannya berbeda antara di kondar dan juga di formulir pengajuan, itu berpengaruh terhadap skor kredit kalian. Misalkan nih yang kalian isikan di formulir itu untuk gajinya 5 juta rupiah, tetapi ketika ditelepon di kondar untuk verifikasinya, orang tersebut nggak bisa menjawab dan mungkin salah ataupun mungkin lupa dan gimana. Nah, itu yang membuat juga kalian akan di-auto ya teman-teman. Kalau kalian misalkan di teleponnya di Nopeng nomor pengajuan, itu sih nggak masalah, kalian kan yang isikan, jadi kalian tahu sendiri lah ya. Namun kalau misalkan di teleponnya ke kondar terus orang tersebut itu nggak tahu, nah itu yang bisa berabe sih ya teman-teman, kalian akan langsung di-auto. Tetapi untuk di aplikasi ini bagusnya ketika kita di-auto itu bisa langsung mengajukan ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Klik Kami ini. Dan buat kalian pengen ngajuin, ajukan di pagi hari, kalau bisa di jam 8, jam 9, jam 10, maksimal itu jam 12 siang ya. Soalnya limitnya ini nggak terlalu banyak, apalagi buat yang ngajuin juga lagi meningkat. Dan pastinya jika kalian mempunyai amunisi yang lengkap, isikan saja ya cuy. Soalnya itu juga lebih menambah tingkat keasesian kalian ketimbang kalian mengajukan dengan menggunakan rekening dan juga KTP pribadi saja ya teman-teman. Nah, dan juga buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.